Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri nama lengkapnya? Nama saya Ahmad Matin, Ya, asli dari Banten, lahir di Bojonegara, Kabupaten Serang. Serang. Tepatnya 56 tahun yang lalu. Ya. Eh, saya tadi mendengar berita dari Ki Ede Alikma kalau Bapak ternyata juga menyukai dunia supranatural ya, bahkan aktif juga menjadi penasehat ya eh, bersama Ki Ede Alikma. Mungkin bisa diceritakan itu dari semenjak kapan? Mungkin ada keturunan juga, Pak? Kalau berbicara keturunan tidak ada, Tidak ada, tetapi Pak, ya? saya melihat bahwa orang-orang yang memiliki supranatural ini adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Tuhan sebuah kelebihan. Iya, Terlepas dari saya berkecimpung mulainya kapan di iya, dalam kepengurusan atau bergabung bersama orang-orang yang memiliki ke dalam tanda kutip hebat lah seperti iya, itu, iya. tapi saya sudah mengamati sepak terjang beliau-beliau ini dalam hal pemanfaatan dan bermanfaat tentunya bagi Iya, masyarakat. iya, Sadar atau tidak sadar masyarakat ini juga membutuhkan kehadiran mereka gitu iya, ya. iya. Kemudian ini juga merupakan sosok aset yang harus tetap terus dipertahankan, daya pemanfaatan dan sebagainya gitu. Iya, Jadi ya kalau menurut saya, kalau misalnya masih ada pandangan-pandangan miring atau iya, pandangan-pandangan negatif dan sebagainya gitu, ya itu hak mereka saya kira. iya, Tetapi iya, kalau menurut saya ini adalah sebuah aset yang harus tetap iya. dipertahankan dan tidak dimiliki oleh sembarang orang. Saya kira hanya orang-orang yang tertentu yang mendapatkan sebuah ilham, yang mendapatkan sebuah anugerah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala Betul, betul. barangkali gitu. Terlepas dari keyakinan agamanya apa gitu, Iya, iya. tapi paling tidak mereka ini hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat. Wah, Seperti itu. luar biasa nih pandangan seorang profesor nih. Aset atau sumber daya ini Pak kira-kira Pak? Ya, Aset atau sumber daya kira-kira? sumber daya Sumber daya. juga ya, sumber Iya. daya ini akan menjadi sebuah aset Hmm. apabila kita semua yang peduli dan Iya. memberdayakan ini lalu mencantumkan ini adalah yang harus tetap dipertahankan. Iya, iya, iya. Karena aset ini kan namanya juga aset ya, ada Iya. aset itu yang bisa tercatat dan ada yang tidak tercatat, Iya. sengaja atau tidak sengaja, Iya. bahwa supranatural ini Iya. ya tetap dicari dan dibutuhkan Iya, iya. seperti itu. Bapak sudah ini Pak ya, meneliti mungkin atau kemudian membuka apa? eh, apa namanya? Transkrip atau buku-buku mungkin tentang supernatural? Secara teoris belum, Belum ya? belum, Ah. tapi mengikuti faktanya Oh, begitu Bapak ya. mengikuti Iya, fakta. mengikuti faktanya, perkembangannya gitu ya. Berarti Bapak ini ke Saya arah tetap rumah ini saya Pak ya? tetap terus mengikuti perjalanan gitu ya, baik dari orang-orang yang memiliki supranatural yang Iya. tingkatnya nasional, Iya, iya. kemudian daerah atau Daerah. bahkan dengan tetangga-tetangga Iya, gitu. iya, iya, iya. Mereka ini kan hadir, Iya. dibutuhkan sengaja atau tidak disengaja, ya mereka ini dibutuhkan oleh mereka gitu kan. Ini membantu di Iya. dalam bidang kesehatan gitu kan. Ada yang namanya pengobatan, ada yang namanya penyembuhan. Nah, kita ini luar biasa, bukan hanya mengobati, tetapi target akhirnya adalah sembuh gitu. Oh iya. Gitu. Target akhirnya adalah sembuh. Orang itu selalu menghadapi sebuah resiko. Iya. Apalagi sekarang ada yang disebut dengan resiko ekonomi. Ekonomi ya. Ada Iya. yang disebut dengan resiko sosial, Iya, iya, ada iya. yang disebut dengan resiko kecelakaan. Nah, yang terakhir resiko kesehatan. Risiko kesehatan. Orang ketika gamang, Iya. ketika galau, Iya. mencari alternatif-alternatif yang lain, bahkan sekarang Iya. gitu ya, untuk menghindari merokok saja orang mencari jalan alternatif dengan mengkonsumsi yang disebut dengan rokok herbal. Rokok herbal ya, iya, iya, betul. Padahal yang kita konsumsi dari awal juga Iya, herbal. herbal juga Iya. gitu kan. Apa bedanya? Tapi ini kan artinya mereka punya pandangan seperti itu, dan ini juga tidak boleh disalahkan, hebat lah gitu. Dan mereka terus juga tetap mengkonsumsi dari sisi-sisi lain, barangkali ada manfaatnya dari sisi kesehatan, Iya. tapi tidak menghilangkan kesukaan. Kesukaan. Seperti itu barangkali. Bapak ini ke arah humaniora berarti ya. Bapak apa latar belakang ininya pendidikannya Pak? Jadi saya akademisi Iya. gitu ya, mulai mengelola pendidikan itu dari tingkat sekolah dasar Iya. ya gitu sampai sekolah menengah. Bapak emang lola.
Ya, saya bersama teman-teman Iya. itu bahkan saya sempat Iya. dalam satu rentan waktu, dalam kurun waktu yang bersamaan saya sempat menjabat sebagai kepala sekolah itu sampai 5 sekolah. 5 sekolah. 5 sekolah itu sekolah swasta, Pak. Luar biasa. Dari teman-teman ini meminta Iya. kepada saya, Pak, tolong gitu. Manage sekolah saya punya yayasan, tolong bantu, Iya, iya. tolong bantu. Iya. Selagi saya masih bisa membantu dan Iya. ada kemampuan, kemudian mereka juga melihat kepada saya dan saya harus menghargai niat baik mereka. Setelah itu betul. baru saya lepas gitu. Betul. Silakan jalan. Termasuk sekarang memanage Nah, bersama-sama dengan supranatural. Ki Edi. Ki Edi ya. Iya, gitu. Di sisi lain ada edukasinya di Iya, bidang iya. pendidikan. Iya. Di sisi lain juga ada Iya, supranaturalnya. iya. Sering juga ada orang yang minta tolong dan bantuan, bagaimana caranya ini dan sebagainya, terlepas dari penyakit, apakah penyakit secara fisik atau penyakit secara kejiwaan gitu. Nah, saya coba fasilitasi Ki konsultasi ini seperti apa. Oh ya, insya Allah nanti, karena segala sesuatunya adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita di dunia ini setiap langkah, setiap gerak kita ada semata-mata hanya mencari ridho Ridho Allah. Allah. Mardatillah. Mardotillah ya. Ya, Iya. seperti itu. Bapak ini nanti bisa saya usulkan untuk ikut gabung di MCKN atau ICKN yang mulia. Luar biasa. Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara ya. Ya karena nanti di situ bergabung dengan supranatural juga, Pak. Ya karena mulia masuk Taib. Ya mulia kan nanti ini. Udah ketemu sama Bapak. Ya, Pak. Jadi kita buka yang di Cirebon itu kan belum sempurna itu yang sama Sultan Banten. Cirebon. Nah, Iya. Banten. Oh Banten. Oh iya. Pernah Ya. kita di sana kan Iya belum ada. susunnya. Iya belum ada ya. Jadi terakhir apa gitu mungkin masukan dari Bapak buat kami supranaturalis, spiritualis dari yang Bapak amati selama ini mungkin untuk lebih majunya, lebih untuk kebaikan kami ke depannya gitu Pak. Yang pertama harus membangun perform. Karena bagaimanapun juga nilai simpatis masyarakat Iya. terhadap kita itu dilihat dari perform. Iya iya. Kalau performnya tidak membanggakan dan tidak simpatik, Iya. maka orang lari dari Iya. kita. Maka Oh. apa yang kita targetkan itu juga tidak akan tercapai, Tercapai. karena belum sampai kepada ruhnya, belum sampai kepada intinya, tapi mereka sudah menjauh. Iya iya. Yang kedua harus membangun sumber dayanya. Sumber daya ini juga Iya. dibagi dua, Hmm. sumber daya spiritual dan Iya. sumber daya teorinya. Oh. Gitu. Jadi kita harus memadukan kedua-duanya gitu. Iya, iya. Nah, kalau supranaturalnya tentu ini secara Hmm. secara natural dia tumbuh karena memang dibawa gitu, Iya, iya. bawaan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, Iya. dan tidak semua orang mendapatkan ini. Iya, iya. Maka disebutnya supranatural. Kalau Iya. misalnya di dalam kosakata bahasa Indonesia ini orang-orang supernatural, Supernatural. gitu. Supernatural. Hmm. Ada natural, supernatural gitu. Iya, Seperti itu. Jadi kita sudah mengkondisikan sendiri, dan itu bukan kita yang mengkondisikan, bukan bapak-bapak yang mendapat julukan, tapi mereka masyarakat yang memberikan Iya. predikatif kepada kita, Iya, gitu, iya, bahwa si A mampu gitu sehingga layak disebut sebagai Iya. orang yang memiliki supranatural. Supernatural. Seperti itu. Iya betul. Jadi harus membangun yang pertama performnya dulu. Perform. Dibangun ini menampilkan bagaimana menampakkan akhlaknya. Iya iya. Seperti itu. Iya. Ramah tamahnya, Iya. tutur katanya, sopan santunnya Ini lebih gitu. detail Pak, betul Pak. Dilepas dari Iya. sifat-sifat kesombongan dan keangkuhan. Iya iya. Berapapun harta yang kita miliki tidak menjadikan jaminan. Iya iya Seperti betul. Ya itu. Terima kasih Pak masukannya buat kami. Barangkali untuk budaya-budaya yang lain Iya. ini Pak gitu Iya. ya. Iya. Jadi saya juga di Banten itu sebagai pengurus di Dewan Pimpinan Pusat ada sebuah perguruan pencaksilat Bandrong. Ini asli warisan Banten. Iya iya. Bandrong ya. Ya, perguruan pencaksilat Bandrong. Bandrong. Nah, ini tumbuh ada 500 tahun yang lalu seiring dengan adanya Kesultanan Banten. Iya. Gitu. Jadi ini warisan budaya Banten. Banten. Ya, ini sudah tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada pembaharuan sertifikatnya pada tahun 2016 di bulan September itu sudah diterbitkan termasuk warisan tak benda.
Dan Warisan ini budaya. sudah diusulkan ke UNESCO oleh MASPI, Masyarakat Pencinta Pencaksilat Indonesia, yang berkantor di Bandung. Iya. Nah, ini diusulkan dari Banten itu ada 3 budaya yang diusulkan. Yang pertama itu debus, yang kedua ubruk, dan yang ketiga pencaksilat bandrong. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 sudah mendapat angin segar pada sarasehan yang terakhir sebelum adanya Covid ini, Iya. di Hotel Panghegar Bandung, Iya. gitu. Waktu itu sekaligus juga pada waktu itu musim pilkada di Jawa Barat, gitu ya. Iya, iya. Jadi semarak sekali pada waktu itu, terlepas dari unsur ini itu dan sebagainya, tapi tetap yang namanya budaya pencaksilat di Indonesia ini tumbuh dan berkembang, seperti juga yang didalami oleh kesepuhan dari supranatural Iya. Ki Edi juga. Ini salah satu tokoh dari perguruan pencaksilat TTKD. TTKD. Dan ini keberadaannya, budaya ini juga penting sebagai seni bela diri, Iya. dan yang keduanya ini juga adalah sebagai pelestari sumber daya budaya. Gitu. Saya kira seperti itu. Kami ucapkan terima kasih Bapak Martin atas masukan-masukan yang sangat berharga buat kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di sesi berikutnya Pak ya. Amin, amin, insyaallah.